Kisah nyata, pemandi jenazah banci di Priok, nauzubillah saat diperiksa. Kisah nyata ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rahmat namanya, salah satu pengurus lembaga amil zakat, tabung amanah umat, yang berkantor di kawasan Bekasi. Lembaga yang dia kelola itu membuka jasa pemulasaran jenazah muslim gratis. Sebagai seorang pengurus las yang juga menjadi petugas perawatan jenazah, Rahmat banyak memiliki pengalaman. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tak kalah memandikan jenazah seorang banci. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu, Rahmat mendapat telepon dari seseorang yang minta bantuan memandikan jenazah di kawasan Priok. Orang itu mengaku mendapat nomor telepon Rahmat usai mendengar iklan di radio. Waktu itu ada tetangganya yang menelpon dan minta bantuan, ujar Rahmat. Mendapat kabar itu, Rahmat segera meluncur ke lokasi. Dia sama sekali tidak menaruh curiga tentang siapa sebenarnya sosok jenazah yang akan diurus. Awalnya saya tidak diberitahu, jadi kesana dengan asumsi membantu orang yang tidak mampu, barangkali tidak bisa membayar jasa pemandian, kata dia. Sampai di lokasi, Rahmat tetap merasa curiga. Dia hanya mendapatkan informasi para pengurus masjid dan musola di sekitar lokasi tidak ada yang mau mengurus jenazah tersebut. Mungkin saja lantaran warga setempat sudah tahu kebiasaan orang itu semasa hidup. Saya kaget, kok yang datang kayak orang-orang salon semua, kata dia. Tapi Rahmat berusaha berbaik sangka. Jenazah adalah sosok pria normal. Dia yang kala itu dibantu oleh seorang supir, kemudian masuk ke rumah duka dan akan menangani jenazah. Pas itu saya dikasih tahu kalau jenazah itu adalah seorang banci, kata dia. Rahmat sempat mengalami kebingungan apakah akan melanjutkan prosesi pengurusan jenazah atau tidak. Dia langsung menghubungi ustadz yang menjadi rujukan dan meminta saran padanya. Kata ustadz, diurus saja karena itu fardu kifayah, tapi harus dipastikan dulu apakah alat kelaminnya masih asli atau tidak. Kalau masih ada dan asli, kita mandikan. Kalau tidak, ya jangan dimandikan, ucap Rahmat. Akhirnya Rahmat memeriksa alat kelamin jenazah itu. Setelah mendapatkan kepastian alat kelamin masih ada, Rahmat lantas segera memandikan jenazah tersebut. Rahmat menemukan lagi masalah baru. Tapi ada masalah karena di bagian dadanya ada cairan silikon. Akhirnya cairan itu dikeluarkan. Dadanya palsu dan alat kelaminnya masih asli, kata dia. Rahmat menjadi semakin prihatin. Usai memandikan dan mengafani jenazah, tidak ada satupun orang yang mau menyolatkan jenazah itu, termasuk dari para pelayat yang notabene berperilaku seperti jenazah. Rahmat pun kemudian menyolatkan jenazah tersebut bersama supirnya. Pengurusan jenazah bahkan dilakukan sampai pada pemakaman. Tidak ada warga sekitar yang mau membantu dia, pun demikian para pelayat. Yang mengantarkan ke pemakaman itu ya banci juga, yang kebanyakan bercanda secara tidak pantas. Bahkan mereka sampai berebut tali pocong, tutur Rahmat. Lebih lanjut, Rahmat mengatakan pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga. Bahkan bukan hanya untuk Rahmat, melainkan juga bagi para muslim, agar tidak terjebak dalam lingkaran praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Wallahu a'lam bishawab.